Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nasional Demokrat hari ini memutuskan menonaktifkan dua anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Nasdem yakni Hermawi Taslim hari ini, hari Ahad tanggal 31 Agustus 2025. Ahmad Sahroni adalah dan bersama dengan Nafa Urbah ini adalah dua anggota fraksi Partai Nasdem yang Jumat kemarin tuh rumahnya dijarah oleh massa menyusul pernyataan mereka yang dianggap melecehkan, tidak peka dengan kondisi kehidupan rakyat Indonesia yang sedang susah. Sahroni bahkan sebelumnya sudah mendapat hukuman dari fraksi Nasdem dengan mencopotnya dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan memindahkannya menjadi anggota biasa di Komisi 1 DPR RI. Dalam siaran pers yang dikirim ke media, Nasdem menilai kedua kadernya itu dinilai telah menciderai perasaan rakyat dan menyimpang dari apa yang diperjuangkan oleh Nasdem. Dengan kop suratnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, kemudian siaran pers Partai Nasdem menyatakan seperti ini. Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Haji Surya Paloh dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Satu, bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. Dua, bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Empat, bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Kelima, bahwa atas pertimbangan hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Haji Surya Paloh ditandatangani dan Sekjennya Hermawi Taslim ditandatangani. Langkah tegas dan keras ini dari Partai Nasdem ya. Saroni mengundang kehebohan dan kritik keras ketika dia melakukan kunjungan ke Medan Sumatera Utara. Dia mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Ini dia merespon seruan-seruan di media sosial terutama yang juga kemudian banyak tampil di media konvensional yang menyerukan untuk bergabung dalam unjuk rasa di DPR pada tanggal 25 Agustus kemarin dan agendanya lah membubarkan DPR. Seruan ini bergema di media sosial dan banyak sekali mendapat respon dari publik dan sebagian menyatakan bahkan dari berbagai daerah itu menyatakan akan datang. Dan Saroni menyikapi berbagai seruan itu menyatakan dia bahwa usulan pembubaran DPR itu adalah pernyataan orang yang setolol-tololnya, kata dia begitu. Kosakata tolol inilah yang menimbulkan kritik keras dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa sampai sejumlah tokoh dan mantan pejabat. Rocky Gerung, ini partner saya di dalam perbincangan-perbincangan di channel Rocky Gerung Official menilai ini sebuah itu justru malah itu perbuatan yang tolol ya seperti itu. Dan juga salah satunya yang merasa sangat tersinggung adalah mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Ugro Seno. Sebagai purnawirawan Polri, saya merasa sakit hati dengan ucapan itu. Saya ini juga bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau masyarakat disebut tolol, saya juga termasuk di dalamnya. Kata Ugro Seno, ini unggahannya di Instagramnya. Menurut Ugro Seno, pernyataan tersebut tidak pantas keluar dari seorang wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat. Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat memberikan pernyataan itu. Sementara Bung Rocky Gerung menyatakan mereka ini ya, orang yang mengemis suara pada rakyat itu. Jadi bukan mewakili aspirasi, dia mengemis. Nah, tiba-tiba sekarang orang yang yang mengemis suara itu tiba-tiba menyatakan orang yang suara yang dimis itu ditolol ini kan. Dan bukan hanya dari dalam negeri, tapi ini juga dari para diaspora di luar negeri juga banyak sekali respon terhadap pernyataan dari Sahroni ini.
merespon berbagai reaksi keras atas pernyataannya itu, kemudian Sahroni rupanya mungkin dia mendapat teguran dari partainya, dan kemudian dia pernyataannya kepada media, dia mengunggah sikapnya. Ketika berlangsung aksi demo di gedung DPR RI hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, dia mengaku mendengarkan langsung aspirasi massa meskipun secara diam-diam. Para pendemo yang kemarin di gerbang Pancasila itu sangat akomodatif dan aspirasi tersalurkan melalui komunikasi yang terbuka. Itu bagus sekali karena saya dengar langsung di sana. Tapi kan saya nggak mungkin menampakkan fisik. Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung, kata dia. Ini rupanya dia udah mulai ciut juga ya. Dia nggak berani tampil di depan massa yang sedang marah. Orang diaspora Indonesia di Denmark, Sarsa Erwina Hutagalung, ini jadi sangat viral karena dia merespon pernyataan Sahroni dan kemudian dia menantangnya untuk debat secara terbuka. Unggahan Salsa ini sangat viral dan lebih mengejutkan lagi karena kemudian dia mengaku kalau keluarganya di Pamulang itu diteror oleh Sahroni. Anggota DPR yang juga dikenal sebagai Crazy Rich atau Sultan dari Tanjung Priok itu, kata Salsa, mengirimkan timnya mendatangi rumah orang tuanya, dan ini membuat Salsa berang. Menghadapi berbagai kontroversi dan melihat kemarahan publik, fraksi Nasdem pada hari Jumat tanggal 29 Agustus memutuskan mencopot Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memindahkannya ke Komisi 1 sebagai anggota biasa. Ini padahal kan jabatan Komisi 3 ini, waduh, jabatan sangat prestisius, apalagi ini kan komisi yang berpartner dengan para aparat penegak hukum ya, komisi hukum dengan polisi, dengan Kejaksaan Agung dan sebagainya. Wah, ini dia yang jadi sakti lah orang-orang yang dia dari Komisi 3 ini. Ya gimana ya, kawannya para penegak hukum ya. Kalau dipindahkan Komisi 1, ini urusannya dengan masalah-masalah luar negeri dan juga TNI serta pertahanan dan keamanan dan Kominfo ya. Di tengah memanasnya situasi Jakarta karena tanggal 28 malam ya, itu ada seorang driver ojol yakni Afan Kurniawan yang tewas karena dilindas oleh kendaraan rantis Brimob, barakudanya Brimob. Itu kemudian netizen itu dikabarkan Sahroni itu kabur ke Singapura. Foto Sahroni sedang berada di ruang tunggu bandara beredar luas dan ini kemudian mendapat kecaman. Dan selang sehari kemudian, hari Sabtu tanggal 30 Agustus, secara mengejutkan, rumah Sahroni di Tanjung Priok itu diserbu dan dijarah oleh massa. Mulai masuk ke dalam, pada manjat. Berbahaya, mulai masuk ke dalam, manjat. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Sahroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Ayo. Woi, udah. Sahroni dan keluarganya saat itu tidak di rumah ya ketika peristiwa itu terjadi. Namun netizen mendapat kabar memang betul Sahroni itu ada di Singapura dan bermalam di sebuah hotel. Mereka ini kemudian menyerbu rame-rame akun hotel tempat Sahroni menginap dan meminta dia agar di kick out atau dikeluarkan dari hotel itu. Ada juga netizen yang memention polisi Singapura agar Sahroni itu dideportasi. Akun Indar Nur Farida itu kemudian dia mention ini, hello at Fullerton Hotel Singapore. Dia menyatakan bahwa one of your guests with name Ahmad Sahroni is been looking by all Indonesian. Kick him out and tell him to take responsibility for what he had done in Indonesia. Ini, dan kemudian juga ada yang dari Julai Bibipok itu misalnya, dia juga meminta agar Fullerton Hotel di Singapura itu untuk remove Sahroni ya, dan dia katanya dia itu jadi buronan dari nasional dan menjadi kemudian dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi ya, perasaan terluka dari orang Indonesia ini semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian Ican Panggabean misalnya
dia malah mention Fullerton Hotel Singapura, visit underscore Singapura, kemudian Singapura Police Force, dan dia menyerukan agar dideportasi si Ahmad Sahroni itu. Kemudian ada juga Windy underscore Risti, dear Sir Madam, please kick out Ahmad Sahroni, your guest from Indonesia and your hotel. Dia katanya adalah orang yang wanted, orang paling dicari, dan dia katanya he also one of the men that make Indonesian chaos now. Jadi memang netizen Indonesia itu kalau udah soal begini-beginian, soal doxing, soal kemudian digging dari dalam-dalam dan sebagainya, mencari orang itu paling jagoan. Dan kalau kemudian sudah mereka udah menyerbu sebuah akun, biasanya ini orang pakai ampun-ampun. Dan ini saya nggak tahu bagaimana reaksinya dari Hotel Fullerton di Singapura dan juga dari otoritas di Singapura. Nah, pada malam harinya nasib yang sama itu menimpa anggota fraksi Nasdem Nafa Urbah. Rumahnya juga ikut dijarah massa walaupun tidak semasif dengan apa yang terjadi di rumah Sahroni. Tahun berapa tuh mereka dia pindah sini? Ya Allah Pak, baru bulan Februari. Dulu saya waktu di Emerald, tetanggaan. Saya pikir masih di sana. Enggak Pak. Nyewa juga Pak, kasihan yang punya Pak. Iya. Tapi barangnya barang Sinafa kan? Iya. Nah, apa kesalahan Nafa ini? Rupanya dia sebelumnya juga mengundang kritik ketika dia membela soal pemberian tunjangan 50 juta rumah untuk anggota DPR, karena menurut dia itu anggota DPR sudah tidak dapat lagi fasilitas perumahan jabatan gitu, dan karena itu ya mereka layak untuk mendapat tunjangan jabatan perumahan itu ketika dia live di TikTok ini yang kemudian banyak mendapat kecaman. Dan dia juga mengeluhkan jalanan yang macet dari rumahnya di kawasan Bintaro menuju DPR RI, karena itu ya penting kata dia tunjangan rumah itu untuk menyewa rumah dekat-dekat di gedung DPR RI. Pernyataan Nafa ini yang mengundang kecaman yang luas, dan kemudian dia akhirnya mengunggah video permintaan maaf. Salam sejahtera, selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Namun permintaan maaf baik dari Sahroni maupun Nafa ternyata tidak menyurutkan kemarahan massa dan berbuntut penjarahan rumah keduanya. Dan sesungguhnya penjarahan tidak hanya menimpa Sahroni dan Nafa, tapi juga rumah dua politisi dari Partai Amanat Nasional, yakni Eko Patrio ini dan Uya Kuya. Ini dua-duanya artis, dan kebetulan kalau Eko ini adalah komedian. Rumah keduanya itu sempat juga dijarah massa, begitu juga dengan rumah Menkeu Sri Mulyani. Rumah Eko mulai jebol. Teman-teman Bang. Hati-hati. Hati-hati. Woi, hati-hati woi. Orang di bawah.
Rupanya Nasdem melihat eskalasi kemarahan publik makin meningkat dan ini kalau segera ada tindakan tegas dari partai terhadap anggota fraksinya itu bisa menyeret partai karena rupanya sejumlah orang itu hari Sabtu sore itu sempat mendatangi kantor Nasdem di Nasdem Tower di kawasan Gondangdia, Jakarta. Dan kemudian mereka itu sempat membakar ban di jalanan di depan kantor Nasdem. Dan kemudian mereka itu berhasil dihadang dan dihalau oleh security. Tidak lama kemudian kantor Nasdem dijaga, penjagaannya diperkuat oleh sejumlah personil TNI. Nah, menurut surat yang beredar tadi itu kan mereka ini baru dinonaktifkan terhitung hari kerja besok ya, hari Senin tanggal 1 September 2025. Apakah ini mereka hanya nonaktif atau mereka nantinya juga ujungnya akan di-recall dan diganti? Ini masih kita tunggu. Dan juga bagaimana dengan Partai Amanat Nasional. Ini yang kecamannya sebenarnya jauh lebih luas terhadap Eko Patrio dan Uya Kuya ini. Tapi posisinya Eko Patrio ini kan nggak main-main ya di partai, dia adalah sekjen partai. Apakah mungkin sekjen kemudian juga dinonaktifkan dan kemudian dilakukan pergantian antar waktu, kita belum tahu. Tapi kalau melihat eskalasinya ini luar biasa karena berkembang kabar juga bahwa Sri Mulyani itu menghadap Presiden Prabowo untuk mengajukan pengunduran diri, tapi ini belum dikonfirmasi dan Presiden Prabowo juga mengumpulkan para anggota kabinet melihat situasi yang genting saat ini. Saya Herzbuna Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.